Armenia hari ini mempermalukan Vladimir Putin secara telak. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, hari ini menjadi tuan rumah KTT Komunitas Politik Eropa di Yerevan. Dan, yang paling menyakitkan bagi orang Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Belum lama ini, Vladimir Putin dengan percaya diri mengatakan kepada Nikol Pashinyan bahwa dia harus memilih antara Uni Eropa dan EAEU. Katanya Armenia tidak bisa bersama Rusia dan Eropa sekaligus. Dan tampaknya Pashinyan hari ini telah membuat pilihannya. Propaganda Rusia sudah berteriak-teriak bahwa Pashinyan akan menyesal dan harus bertanggung jawab, tetapi para pemimpin Eropa sudah membelanya. Selain itu, hari ini Armenia menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Inggris Raya. Ditambah lagi, ada perjanjian dengan beberapa negara NATO. Perjanjian terpisah juga telah ditandatangani antara Armenia dan Ukraina. Dan tentu saja, Uni Eropa sekarang tidak akan begitu saja meninggalkan Armenia. Armenia yang beberapa tahun lalu masih dianggap sebagai satelit Rusia. Selain itu, Zelensky juga bertemu dengan Perdana Menteri pro-Rusia dari Slovakia dan Georgia, Fico dan Kobakidze di Yerevan. Dan dari Yerevan juga, Zelensky mengumumkan serangan drone Ukraina pada parade kemenangan di Moskow tanggal 9 Mei. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Sukai episode ini dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Sekarang, mari kita mulai. Jadi hari ini seluruh mesin propaganda Rusia berusaha sebisa mungkin membenarkan fakta bahwa Vladimir Putin sekarang sama sekali tidak punya pengaruh bahkan terhadap Armenia. Bahkan Vladimir Putin begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mencegah kunjungan Vladimir Zelensky ke negara yang masih menjadi anggota CSTO. Tapi ini masalah bagi Rusia, bayangkan saja skalanya. Para pemimpin dari 50 negara Uni Eropa, Sekjen NATO, bahkan perwakilan dari Kanada dan Turki datang hari ini ke Yerevan untuk menghadiri KTT Komunitas Politik Eropa ke-8. Ini adalah peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya Armenia menjadi tuan rumah forum sebesar ini yang menyatukan para pemimpin hampir seluruh benua. Dan yang penting, mereka semua adalah lawan dari Rusia. Dan di sini saya akan mengutip pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jujur saja, 8 tahun yang lalu tidak ada yang akan datang ke sini, ke Armenia. 8 tahun yang lalu di meja perundingan, negara ini dianggap sebagai satelit de facto Rusia. Fakta bahwa hari ini kita melihat begitu banyak kunjungan baru ke negara Anda sangatlah menunjukkan banyak hal. Dan di sini saya hanya ingin mengingatkan betapa percaya dirinya diktator botak Vladimir Putin ini belum lama ini duduk dan mengancam Nikol Pashinyan, sama sekali tidak menyadari bahwa ngengat Kremlin itu sudah tidak menarik bagi siapapun. Saya ingatkan, pada 1 April Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Nikol Pashinyan menyatakan bahwa keanggotaan Armenia secara bersamaan di Uni Ekonomi Eurasia dan mendekat sepenuhnya ke Uni Eropa itu tidak mungkin. Katanya orang Armenia harus memilih. Saat itu, Pashinyan menekankan bahwa waktunya untuk memilih secara final belum tiba. Dan ketika saatnya tiba, ya dia pasti tidak stabil. Dia akan mulai mempertimbangkan pendapat diktator botak Putin, yang karena ketakutan mematikan internet, mematikan jaringan seluler, membuat semacam internet berdaulat, mencoba bersembunyi, memblokir Telegram, dan sebagainya. Dan hari ini, sebulan setelah percakapan itu, Armenia yang masih menjadi anggota Uni Ekonomi Eurasia dan bahkan anggota CSTO, mengumpulkan para pemimpin seluruh dunia barat di negaranya. Menurut saya, pilihannya sudah jelas. Selain itu, hari ini Armenia telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Inggris Raya. Seperti yang dinyatakan oleh Pashinyan, Armenia dan Inggris Raya membuka babak baru dalam hubungan yang dibangun di atas nilai-nilai bersama dan kerjasama yang diperkuat. Dan sekarang yang paling penting, ingatlah bahwa Armenia sampai saat ini belum keluar dari CSTO dan masih ada tentara Rusia di wilayahnya. Begini. Dalam kerangka kerjasama strategis, Yerevan dan London berniat mengembangkan potensi Armenia di bidang keamanan, pertahanan, keamanan perbatasan, penanggulangan migrasi ilegal, ketahanan siber, dan respons terhadap ancaman hibrida. Selain itu, Armenia juga menyetujui deklarasi bersama tentang dialog strategis dengan satu lagi negara NATO, Kroasia. Baiklah, kita tunggu saja teriakan dari Kremlin tentang bagaimana Armenia tidak boleh melakukan keduanya sekaligus.
Maksudnya, tetap menjadi anggota CSTO yang sudah mati itu, dan pada saat yang sama membangun hubungan dengan negara-negara NATO. Seperti yang Anda lihat, bahkan Armenia sama sekali tidak memperhatikan teriakan-teriakan yang datang dari rawa-rawa Moskow. Saya juga ingin menekankan bahwa Armenia dan Ukraina telah membahas pengembangan kemitraan ekonomi, termasuk dimulainya kembali kerja komisi bersama antar pemerintah untuk kerjasama ekonomi. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa orang Rusia sudah mengancam akan menyerang ekonomi Armenia. Tapi benarkah kalian orang Rusia yang tidak terurus berpikir begitu? Sebelum menandatangani perjanjian dengan orang Eropa, dengan Inggris dan sebagainya, apakah Pashinyan tidak mendiskusikan dengan mereka tentang instrumen kompensasi agar hal ini tidak menjadi kejutan bagi ekonomi Armenia? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa semua orang di sekitar kalian sebodoh itu? Tapi yang paling menyakitkan bagi Kremlin adalah hal berikut. Tepat di KTT di Yerevan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa drone Ukraina bisa saja datang ke parade kemenangan di Moskow pada 9 Mei. Kutipannya, Rusia mengumumkan parade 9 Mei, tetapi pada parade itu tidak akan ada peralatan militer. Ini akan menjadi yang pertama kali jika memang benar dalam banyak sekali tahun. Dan drone Ukraina juga bisa terbang di parade itu. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sekuat dulu lagi. Dan pernyataan ini benar-benar membuat orang Rusia hilang kendali. Mereka sekarang benar-benar diliputi rasa tak berdaya. Sampai-sampai orang-orang yang emosional menyerukan kepada Vladimir Putin untuk melancarkan serangan rudal ke Yerevan agar bisa menghancurkan Zelensky dan semua pemimpin Eropa sekaligus. Namun tentu saja si kerdil botak Vladimir Putin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, Yerevan juga menjadi sorotan karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang juga dianggap pro-Rusia. Zelensky menekankan bahwa Ukraina terbuka untuk dialog konstruktif dengan Slovakia dan tertarik untuk mengembangkan hubungan yang kuat. Dia membahas kerjasama dengan Fico di berbagai bidang dan pelaksanaan pertemuan pemerintah dalam format komisi antar pemerintah dalam waktu dekat. Pada akhirnya, Robert Fico mengakui bahwa dia dan Zelensky memiliki perbedaan pendapat. Tetapi Slovakia pada akhirnya mendukung keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan siap membantu proses tersebut. Dan Fico juga menambahkan bahwa dia tentu saja akan pergi ke Moskwa pada 9 Mei, tetapi dia tidak akan menghadiri parade memalukan di lapangan merah. Dan saya juga ingin mencatat secara khusus bahwa Zelensky pada KTT di Yerevan untuk pertama kalinya bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze yang sebelumnya telah dikenai sanksi olehnya. Dan berikut kutipan dari Zelensky. Memang ada beberapa masalah yang belum terselesaikan antara negara kita. Penting untuk memiliki dialog di semua tingkatan. Ukraina selalu menghormati dan terus menghormati Georgia, kedaulatannya dan rakyatnya. Kami akan terus mendorong kerjasama kita ke depan. Perlu juga dikatakan bahwa hubungan antara Ukraina dan Georgia cukup rumit karena pemerintah Georgia mendukung kebijakan Federasi Rusia terhadap Ukraina dan bahkan membantu Rusia menghindari sanksi. Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze yang disebut-sebut pro-Rusia mengkritik revolusi martabat di Ukraina. Retorika semacam ini menurut para pengamat sangat mirip dengan pernyataan publik dari pimpinan Rusia. Kemudian, Irakli Kobakidze menggunakan foto-foto kehancuran di Ukraina dalam iklan kampanye partainya Mimpi Georgia. Kemudian, saat mengomentari langkah ini di siaran televisi Georgia, dia menyatakan bahwa dengan cara ini, konon, kutip, kebenaran tentang Ukraina berhasil diungkap. Dan bahkan dengan para pemimpin yang sangat pro-Rusia seperti itu pun, pertemuan tetap diadakan. Sementara Vladimir Putin kembali bersembunyi dengan memalukan di bunker miliknya. Sampai di sini saja, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.